Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Simokerto yang dimuliakan Allah, kepada Ibu Sahibul Bait, Ibu Novita sekeluarga yang dimuliakan Allah, serta ibu-ibu hadirin sekalian jamaah pengajian Aisyah Simokerto yang dimuliakan Allah, yang Masya Allah, saya selalu memuji ibu-ibu bukan karena ingin balasan apa-apa, enggak ya. Kata Nabi kalau memuji dilempar pasir gitu ya. Itu kalau ada maksud-maksud yang tidak baik. Tetapi saya sangat Bu ya, appreciate ya, melihat ibu-ibu yang semangat ngaji gitu loh. Di waktu orang bekerja, mencari dunia, waktunya istirahat. Tapi ibu-ibu ini luar biasa gitu loh. Di samping cerdas, tadi saya tanyakan pengajian rantingnya itu 1 bulan dua kali. Di mana-mana itu 1 bulan 1 kali ditambah pengajian cabang 1 kali. Jadi ketemu 2 kali. Itu ranting dan cabang. Tapi ini ranting bisa 2 kali, luar biasa, Masya Allah ya. Ibu-ibu, saya tidak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas panjenengan dengan segala berkah, rahmat serta ridhonya, sehingga panjenengan mendapat naungan sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau pengajian kita yang lalu temanya apa, Bu? Lupa ya? Iya, Ghazwul Fikr ya. Jadi perang pola fikir. Di mana perang pola fikir itu terdapat secara eksternal. Ya, Bu ya. Jadi Ghazwul Fikr ini perang pola fikir merusak kaum muslimin, tapi ini dari luar. Jadi dari luar yang nanti berefek pada kaum muslimin pada umumnya. Tapi kali ini kajiannya itu naik kelas lagi. Jadi ini di atas Ghazwul Fikr. Yaitu apa? Sudah tahu Bu judul pengajiannya? Belum?
Belum ya Bu ya. Lupa ya Bu ya. Jadi kalau di flyer itu tulisannya, judulnya mendidik anak berbasis fitrah, ya. Mendidik anak berbasis fitrah. Sebetulnya Bu, ini bukan semata-mata untuk mendidik anak, tetapi ini untuk mendidik diri kita dulu masing-masing. Cuman hadisnya itu memang masyhur. Ya, hadisnya itu masyhur, terkenal. Itu bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terus apa Bu? Fa aba wahu yuha widanihi au yun sironihi au. Iya betul. Jadi setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya, ya, fitrah kedua orang, fitrahnya. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan sebagai dia al-Yahud, an-Nasara atau al-Majusi. Kalau kemarin Bu, suratnya apa dalilnya? Ghuslul Fikr. Surat Al-Baqarah 120. Angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi al-Yahud dan an-Nasara tidak rela sebelum kalian mengikuti milah mereka. Tetapi ini hadis ini ada kaitannya. Ya kan Bu, disebut lagi kan? Disebut lagi oleh Nabi bahwa anak itu terlahir fitrah, maka orang tuanya yang akan menjadikan dia apa? Al-Yahud, An-Nasara atau Al-Majusi. Ya, cuma ditambah satu lagi Al-Majusi. Ya, intinya 1 dan 2 itu. Ya. Ini nanti lebih detail. Karena apa, Bu? Nanti kenapa sih saya kasih judul itu yang agak ringan, Bu? Mendidik anak berbasis fitrah. Jadi memakai bahasa yang mudah difahami dan ringan. Tapi nanti setelah kita kaji, Masya Allah, Subhanallah, kita jadi ini Bu, ya Allah, kok koyok ngene ya gitu. Jadi kita nanti efeknya insya Allah menjadi bersungguh-sungguh dalam kembali kepada Islam. Ya, karena gunanya kita ngaji, apalagi panjenengan ngajinya sudah bertahun-tahun. Jadi benar-benar yang Islamnya nanti itu insya Allah kafah. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi mendidik anak berbasis fitrah ini sebetulnya adalah mendidik kita, ya, kita pribadi dulu, karena tadi anak ya. Cuman ada hadis, nanti akan saya sampaikan hadisnya itu lebih detail lagi, ya. Nah, tadi di ayat yang saya buka, monggo dibuka semua, surat Ar-Rum ayat 30. Sudah Bu? Surat Ar-Rum ayat 30. Sudah? Iya. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ibu-ibu rahimakumullah, ternyata ayat ini Bu
sangat dahsyat ya. Jadi kalau ketika dulu saya SMA, saya kuliah gitu ya, saya membaca ayat ini itu hanya sami'na wa ata'na, itu secara subjektif. Artinya saya taat sebagai seorang muslimah, tapi enggak ngerti maksudnya gimana sih gitu loh. Enggak paham gitu loh. Jadi harus diterima, pokoknya manusia itu sesuai fitrahnya. Tapi yang bagaimana? Tapi seiring bertambahnya usia, ya tambah ngaji, kemudian membaca ayat-ayat yang lain, kemudian hadis-hadis yang lain, ternyata klop, ternyata jelas dan detail gitu ya. Dan ternyata Bu, dahsyat, sekarang penilaian saya terhadap ayat ini itu jadi objektif. Ya, kalau dulu waktu masih muda itu subjektif, ya wis lah taat, pokoknya ngono. Tapi setelah tambah usia, tambah tua, tambah ngaji, tambah banyak melihat misteri-misteri ilahi gitu ya Bu ya. Masya Allah, ayat ini Bu, ini sangat dahsyat gitu ya. Ternyata mereka para setan gitu ya, para setan itu membuat kita supaya belok, supaya tidak mengikuti fitrah Allah. Ya. Apa sih fitrah itu? Fitrah itu berasal dari bahasa Arab ya. Fitr artinya membuka atau menguak. Mempunyai makna dikuak itu apa? Asal kejadian. Jadi keadaan yang suci dan kembali ke asal. Jadi memang perlu dikuak Bu, perlu dibuka. Karena kalau apa? Kalau kita nggak paham, kita akan ditipu oleh setan supaya fitrah ini tertutup. Ya, fitrah ini supaya rusak, fitrah ini supaya berbelok. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, fitrah itu memiliki beberapa arti. Satu, memiliki sifat yang asal atau yang asli. Yang kedua, kesucian. Yang ketiga, bakat. Yang keempat, pembawaan dari lahir ya. Pembawaan dari Gusti Allah gitu ya, kalau orang bilangnya itu seperti itu. Kemudian yang kelima, murni. Murni itu artinya apa Bu? Tidak ada campurannya. Yang keenam, keadaan yang suci atau kembali ke asal. Yang ketujuh, normal. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata kenapa saya mengatakan ayat ini dahsyat? Ternyata kita ini Bu sudah ditipu besar-besaran oleh musuh-musuh Allah supaya fitrah kita ini hilang. Ngeri Bu, nanti akan saya kupas satu persatu fitrah apa yang diusahakan oleh musuh-musuh Allah itu dihilangkan. Sehingga apa? Kita jadi lemah, kita jadi bodoh, kita jadi apa ya? Enggak berperan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Memang sengaja dirusak. Ya, kalau dirusak berhasil ya mereka menang. Jadi kalau Ghazwul Fikri kemarin itu dari luar, ya, metode dari luar gitu ya. Tapi kalau ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Setan langsung menghantam kita dengan berbagai macam cara sehingga kita tanpa sengaja sudah dengan kesadaran kita merubah diri kita sendiri ke jalan setan, tapi tidak paham karena fitrah kita dirusak. Makanya di Al-Quran tadi di surat Ar-Rum ayat 30 itu dikatakan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gitu ya Bu ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya kita akan mengupas ya satu persatu, semoga nanti waktunya nutut ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini ada hadis ya yang sahih. Kalau tadi yang masyhur tadi ya, bayi yang lahir, kalau ini lebih kepada apa yang diciptakan Allah ya, hadis rawahu Muslim. Bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim
wa harramat alaihim ma ahlaktu lahum wa amradhum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana. Allah berfirman, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku, maksudnya Allah, telah menciptakan para hambaku dalam fitrahnya yang lurus. Lalu mereka tergoda oleh syaitan, sehingga mereka menyimpang dari agama mereka. Maka Allah haramkan kepada mereka apa-apa yang Allah halalkan kepada mereka. Lalu syaitan memerintahkan mereka untuk menyekutukan diriku dengan sesuatu tanpa ilmu yang kuberikan kepadanya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi hadis ini, Bu, ini lebih detail lagi daripada yang tadi, ya. Bayi terlahir itu fitrah kedua orang tuanya yang membuat anak itu al-Yahud, an-Nasara atau al-Majusi. Kalau ayat ini jelas. Kalau ayat hadis ini sangat jelas bahwa manusia itu terlahir fitrah, maka setan yang akan membelokkan, merusak, setan, Bu. Nah, kebanyakan orang-orang itu tidak tahu, sama seperti hadis tadi, ya. Dia tidak mengerti ilmu, ya. Kenapa dia bisa dibelokkan? Karena dia dijauhkan dari ilmu Allah. Baik, ibu-ibu, lebih detailnya begini. Apa yang dirusak oleh setan-setan ini agar fitrah kita ini berbelok dan rusak, sehingga kita menjadi orientasinya nanti endingnya menyekutukan Allah. Ini saya catat, Bu, saya teliti gitu, ya. Saya observasi, kemudian juga banyak literatur. Maka ini yang saya angkat, ada 10, ya, 10 fitrah manusia yang dirusak oleh setan, Bu. Ya, tapi kita enggak paham. Karena orang-orang saat ini ilmunya bukan ilmu ilahiyah gitu loh. Pakai ilmu standar logika mereka. Mereka tidak memakai ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka pakai otaknya sendiri, dianalisa sendiri, dia bikin ilmu sendiri. Maka dia enggak bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, apa itu 10? 1. Yang dirusak fitrahnya manusia itu adalah fisik, tubuh kita. Ya, tubuh kita itu dirusak oleh setan. Berbagai macam cara supaya fisik kita itu tidak sesuai fitrahnya. Ya, operasi plastik misalnya, yaitu. Tapi bukan seperti itu maksudnya, Bu. Jadi gini, Allah menciptakan manusia itu disebut dalam Al-Quran kan ada 3 hal, ya. 1 basyarun, yang 2 al-insan, yang ketiga an-nas. Basyarun itu adalah manusia biasanya di Al-Quran itu secara fisik, secara badan, ya. Misalnya terdiri dari saripati, maksudnya dari sperma dan sel telur misalnya, kemudian tulang belulang, biasanya disebut basyarun secara fisik, misalnya dialiri darah gitu, ya. Itu basyarun. Ini setan itu pinter betul supaya dia itu merusak seseorang tidak sesuai dengan fitrah. Kalau di Al-Quran, Bu, di Islam itu sangat jelas. Ngapunten. Semoga di sini tidak ada. Kalaupun ada, saya juga tidak tahu dan tidak bermaksud menghakimi, ya. Karena itu semua sudah ketentuan Allah. Tapi maksud saya begini, jangan sedikit-sedikit itu menyalahkan Allah dengan dalil kehendak Allah. Ini rusak akidah kita. Kalau ulama-ulama di luar sana, Bu,
ya itu lebih tegas. Mohon maaf sekali. Kalau saya tidak berani mengatakan itu, jadi saya menyadur kata ulama di Maroko misalnya. Ulama Maroko orang yang sangat alim, berilmu, bahkan dia paham ilmu kedokteran. Dia langsung mengatakan, jadi ulama, bedanya ulama dengan ilmuwan-ilmuwan yang gelambiar, yang tidak bersanad, itu beda Bu. Jadi kalau ulama itu, kalau ngendikan satu kalimat, tapi mak cespleng, langsung mak jelek, dan benar gitu ya, insya Allah benar. Tapi kalau ilmuwan sekarang ngomongin bulat, tapi tidak mengenal. Contoh, ulama Maroko mengatakan, mohon maaf ya, saya tidak enak Bu ya, kalau di Indonesia kayaknya tidak lazim gitu ya diucapkan. Mungkin karena tradisi, mungkin karena kulturnya pakewo ya, sungkan, jorek menyinggung perasaan gitu. Tapi karena ini ulama yang mengatakan, kalau saya mengiyakan karena saya praktisi tibu nabawi gitu ya. Contoh, ulama Maroko mengatakan seorang wanita yang terkena kanker serviks, ya, dia pasti pezina. Gak berani kan Bu kita ngatakan gitu, paham ya Bu ya? Gak, aduh, kok iso ngerti gitu, gitu ya Bu ya. Saya pernah dititipi. Saya tidak berani Bu ngomong forum kayak gini. Jadi saya bilang ini ulama Maroko yang menyampaikan. Saya tidak berani etisu nanti. Pernah suatu hari saya punya teman lama menitipkan, dia punya jamaah pengajian, baik orangnya gitu, terus dititipkan ke saya. Saya panggil beliau Mbak, panggil saya Dek, aku nitip ya, iki binaanku ngaji, wes kemo, dia kanker serviks juga kanker rahim, tolong diterapi ya tibu nabawi. Saya kaget kok kanker serviks, saya ngomong apa adanya karena saya tahu ilmunya gitu loh. Mbak maaf, apa dulu orangnya nakal, saya dimarahi gitu ya. Dek, sampeyan aja sembrono ya, wong iku lho apik, wong iku tekun ibadahe, wong iku lho sregep ngaji ya, sampeyan ngono iku lho. Ini ada ilmunya, begini-begini, ini ulama mengatakan, dan saya ini kita ngomong berdua ya, bukan menghakimi beliau. Jadi apa? Ketika nanti orangnya konsultasi ke saya, terapi ke saya, sehingga saya bisa memberikan nasihat yang benar. Ya enggak mungkin lah saya bertanya, makanya saya tanya sama jenengan gitu. Singkat cerita, qadarullah ya, si ibu tadi datang, Ibu Bunga tadi datang ke rumah saya yang direkomendasikan ke saya. Saya enggak tanya apa-apa Bu, beliaunya cerita sendiri. Ustazah, kenapa saya bisa sakit seperti ini? Terus terang Ustazah, saya dulunya nakal Ustazah, saya pezina gitu. Ya, saya pezina. Dalam hati saya, benar berarti katanya ulama ini, benar ilmu yang saya pelajari. Cuman kultur kita itu sulit Bu, ya, untuk membuka, mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Angel di sini. Apalagi sudah kena wasul fikr, sudah kita semakin sulit untuk mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, sulit. Ya, apalagi sekarang misalnya digaung-gaungkan. Kalau Ibu lihat sosial media, saya itu sampai ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekarang itu di blow up. Kumpul kebonya siapa Bu? Pesepak bola dunia dengan pacarnya. Nah, Ibu ya jawab sendiri ya. Dengan kumpul kebo dengan bangganya, sampai punya anak banyak dan dia bahagia dengan hidup Mbak Cinderella, itu dibesar-besarkan. Itu sama wasul fikr. Akhirnya apa? Enak yo. Mas yo gak nikah yo gak ruwet ya. Orang bisa berpandangan seperti itu. Sementara sing nikah delon ruwet ngene soro gak dikekno iku lho, kumpul kebo. Nah, bahaya Bu. Kembali kepada fisik ya. Ini kenapa saya sampaikan, jadi ibu harus peka, harus sensitif kalau punya anak atau cucu. Sekiranya misalnya ya, punya anak dari awal, punya cucu dari awal,
itu fisiknya harus diupayakan jelas, dan itu prosesnya sebelum mengandung, sebelum menikah, itu prosesnya sudah harus baik. Kalau tidak baik, na'udzubillah min dzalik, akan terjadi musibah, dan itu pasti. Contoh lagi, mohon maaf. Ada anak terlahir, mohon maaf, semoga di sini tidak ada Bu ya. Kalaupun ada, saya sekali lagi tidak bermaksud menghakimi panjenengan. Itu Down syndrome. Tahu Bu, Down syndrome? Nah, ya karena pakai bahasa yang pakewo, bahasa yang membesarkan, ya bilangnya anak hebat gitu ya, anak membuat kita iman dan lain sebagainya. Tapi saya punya penelitian khusus. Anak yang terkena Down syndrome, mohon maaf, dulu waktu hamilnya itu juga sebelum hamilnya prosesnya ada yang salah. Misal tidak berkenan punya anak, sempat mau digugurkan dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti itu. Saya meneliti beberapa anak yang kemudian ketika lahir terjadi seperti itu, misalnya Down syndrome dan lain sebagainya, itu sudah di luar fitrah. Paham ya Bu ya? Di luar fitrah. Siapa yang membelokkan itu? Setan itu Bu ya. Seperti Tibu Nabawi yang pernah saya terangkan, bahwa yang memberikan sakit, yang memberikan sesuatu yang tidak baik terhadap manusia, itu adalah setan. Allah memberi baik-baik. Jadi jangan bilang begini, wis takdire ngono, Allah nek menghendaki, ya benar. Tapi itu ada asbabnya. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena sudah diganggu setan. Kenapa diganggu setan? Karena ada sesuatu yang tidak beres itu tadi, seperti hadis. Sehingga apa terjadi itu? Dan saya sudah meneliti anak-anak yang terkena Down syndrome, ibunya, ya saya punya kasus, dan itu sama. Kenapa dia punya itu dan dia mengakui. Cuma kan tidak untuk konsumsi publik ya Bu ya. Nah itu dibelokkan oleh setan. Dan ada salah satu klien saya, jadi dia kalau bayi fisiknya fitrah gimana Bu? Ya tegak, kakinya kenceng ya. Kalau perempuan ya kelaminnya, farjinya ada. Kalau laki ya ada dakarnya, ada penisnya. Loh, iki lanang apa gak jelas? Berarti ada sesuatu. Ibu harus muhasabah diri. Baik muhasabah diri, apa tuku kayak sok ngene misalnya. Jadi harus muhasabah. Nah, pasti ada setan yang mengintervensi sehingga fitrah fisiknya itu dia rusak, fitrahnya itu apa ya, enggak jelas gitu loh. Nah, kasus anak yang Down syndrome itu Bu, betul orang tuanya mengatakan, iya aku biyen ancene meteng arek iki ku wis tau ape tak gugurno. Tapi aku tobat, saya tobat, dan anak ini kalau lahir mau saya kasihkan orang. Ternyata ketika lahir Down syndrome, karena saya butuh uang gitu. Ketika Down syndrome, orang yang mau ngangkat enggak mau. Akhirnya dia ngomong anaknya. Dan ibu tahu kakinya itu bengkok begini Bu. Mestinya kan tegak begini toh. Nggih. Ya begini toh Bu. Ya. Nah, kaki itu begini kan? Tapi kalau orang Jawa bilang apa? Pengkor. Jadi kakinya itu nekuk. Gitu. Nah, karena dia paham, saya paham, kemudian Tibu Nabawi, jadi terapi Bu, terapi di Dr. Sutomo, bahkan itu dibiayai oleh Bu Risma waktu itu sampai ke Dr. Sutomo untuk terapi. Tidak ngefek Bu, ya cuma dilatih secara motorik apa supaya biar biar ada perubahan gitu, tapi tidak bisa. Akhirnya diruqyah, kakinya diruqyah ya, diterapi dengan Tibuna, betul-betul mohon ampun pada Allah ya. Kakinya diruqyah Bu, bisa jejak gini. Kakinya bisa jejak. Dan biasanya kalau Down syndrome kan matanya belelek gitu ya Bu ya. Ya kan? Belelek. Itu bisa normal, bisa bagus.
Sampai Bu Risma itu heran, "Bu, sampean kok sakti? Anak sampean apa? No, gak usah operasi kok. Sikile iso tegak gitu." Ya. Nah, ini sudah enggak masuk logika, Bu, di ilmu kedokteran. Gak masuk akal. Kok iso pengkor ngene? Ya apa carane balekno? Paham, Bu ya? Balekno mesti kudu dioperasi lah ngene. Itu otak manusia. Tapi karena ayatnya jelas, hadisnya jelas bahwa itu diganggu setan, maka cara yang digunakan harus cara-cara ilahiyah. Kalau tidak cara ilahiyah, tidak akan bisa, tidak nyambung. Otak-otak mereka itu tidak akan nyambung dan itu kembali normal. Jadi itu fitrah termasuk dirusak. Karena apa? Karena kesalahan. Ya, karena kesalahan orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dan itu ketika kita mohon ampun kepada Allah, tidak usah gengsi, Bu, tidak usah gengsi. Ya. Enggak usah gengsi, ya. Kalau ada apa-apa itu kita harus cepat konsultasi pada Allah, ya. Nah, itu Bu, fisik itu bisa diganggu setan dengan berbagai macam cara supaya tidak kepada fitrahnya. Nah, itu tadi misalnya kaki mestinya tegak, itu dibikin pengkor itu. Nah, jadi itu menyalahi fitrah. Karena fitrahnya ya manusia ya ngono, ndok di sak dunia ya jenenge manusia ya modele koyo ngono, cuman beda ras misalnya. Ada yang kulit putih, kulit hitam, misalnya enggak apa-apa, ono sing keriting, ono sing lurus. Nah, itu di Al-Qur'an juga sudah disebutkan. Ya, suku-suku berbangsa-bangsa ada perbedaan supaya saling mengenal, enggak ada masalah. Tapi secara fisikly namanya manusia. Ya fisiknya ya ngono. Ono matane, ono irunge, ono mulutnya, ada giginya, ada telinganya, ada rambutnya, ada tangannya, ada kakinya. Ya, kalau perempuan ya sing modeling ini, nek laki modeling gini. Itu sesuai fitrah. Kalau dia tidak sesuai fitrah, loh kok ternyata sikile pengkor, ono sing misale kok irunge hilang misalnya, berarti itu sudah di luar fitrah gitu ya. Terus kok moro-moro misalnya ada itu yang di Rusia kaki itu ada 4, kakinya 4 Bu. Jadi ini begaga itu ada kaki 2, di tengah ada 2 kaki lagi, cuma badannya 1. Kelaminnya ternyata 2. Kelaminnya 2, kakinya 4. Ada. Nah, itu di luar fitrah juga. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi orang tuanya dulu melakukan apa? Bermaksiat kepada Allah sehingga terjadi musibah seperti itu, ya. Jadi kita itu kalau ngaji itu sakjane mantep, Bu. Cuma kadang kita wedi, aduh kok nyinggung perasaan, kok ngene gitu ya. Aslinya kalau kita ngaji bener-bener Al-Qur'an hadis itu tegas wis, nek hak yo hak, batil yo batil gitu. Ya, kayak misalnya dulu pelacur ya pelacur, jangan dimuliakan. Tapi wah, demi hak asasi manusia dirubah kata-katanya jadi apa? Kupu-kupu malam, ya kan tidak jelas kan Bu? Kupu-kupu malam itu apa gitu ya? Apa Dok? Ngerti kamu kupu-kupu malam? Ngerti? Tak pikir gak ngerti. Kupu-kupu malam, terus jadi lagi lebih keren lagi. Diganti apa? PSK, pekerja seks komersial. Lo dikai pekerja. Artinya kan memberikan kehormatan kan? Artinya kalau batil ya batil gitu loh. Dosa ya dosa. Itulah manusia itu memang ya begitulah Bu, di Al-Qur'an disebutkan itu memang yo ngeyele digedhekno, nentange digedhekno, otake ku merasa dirinya bla 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 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya itu menjadi semrawut, tidak jelas. Karena dia apa? Karena dia juga jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, fitrah apa yang berusaha dibelokkan oleh para setan ini? Yang kedua adalah kesehatan. As-sihah. Kesehatan kita itu Bu diupayakan oleh para setan. Dia bekerja setiap pagi, siang, malam supaya kita ini tidak sehat. Kalau tidak sehat, kita akhirnya sulit
beribadah. Itu tugasnya. Nah, kesehatan itu Bu wis dimodifikasi. Sing jenenge flu ae ana flu. Flu Singapura. Flu burung. Ada flu apa lagi? Flu COVID. Ada flu macam-macam namanya Bu. Ya. Batuk ya gitu macam-macam. Batuk itu macam-macam Bu namanya. Apa Bu? Ono batuk bronkitis, batuk influenza. Ono batuk apa lagi Bu? TBC. Batuknya apa cek kene istilah kok setiap tahun ganti. Ya. Oh, batuk berdahak, batuk kering. Wah, kene setengah mati. Ya, jadi ibu-ibu rahimakumullah, kesehatan ini adalah bagian objek yang sangat empuk, ya, dijadikan setan itu hilang fitrah kita. Jadi namanya Bu, fitrah kita, fitrah kesehatan kita itu bagaimana Bu? Fitrahnya kita kalau sehat gimana? Segar. Apalagi Bu? Bugar. Badan tidak sakit, terasa enteng. Terus apa lagi Bu? Bugar. Bugar, semangat. Terus apa lagi Bu? Apalagi Bu nek sehat niku lho jenengan nyak napa? Dos pundi nek sehat? Iya. Iya. Niku penting niku. Tiang niku nek sehat Bu, terus ibu sinten niku mau nek maem niku enak. Itu jangan dilupakan, itu nikmat sing paling enak niku. Jenengan nek wayahe lara iku disuguhi ote-ote niku mo. Berhubung sehat, ono lomboke, ono petise. Semangat. Wis lali ambek lemak. Kolesterol lali gitu ya. Tidak ada Bu. Jadi kalau kita sehat itu enak. Makan itu nikmat yang luar biasa. Fitrah manusia ya, yang paling hakiki dalam kesehatan itu apa? Mangan enak, turu enak. Napa malih Bu? Monggo nih ote-otene. Jangan sampai pengajian selesai, ote-otene sik foto. Saaken niku sing nyuguhi ote-ote nggih. Monggo disambi ote-otene. Niku nikmat nggih, nikmat dari Allah yang luar biasa itu kesehatan. Nah, itu berusaha dibelokkan setan supaya mangan niku gak enak. Apa? Gak ote-ote, gara lemu. Itu ganggu Bu, didahar aja ndak apa-apa. Pokoknya aja kakean, berlebihan. 5. Lah nek misale 5, lah iku garakno lemu. Nek siji ae ya gak apa-apa Bu, ya. Kadang kita itu apa? Kita itu merusak fitrah kita sendiri. Ya, hati nurani ini lo seneng delok gorengan gitu ya. Tapi kok ngene. Ya. Itu. Ya. Jadi mangan enak, turu enak. Nggih, Masya Allah, resik-resik oma enak, tandang gawe enak. Niku cirinya orang sehat. Itu fitrahnya manusia, kesehatan, dan itu dirusak oleh syaitan. Nggih, jadi ibu mangke nek ngukur panjenengan sehat napa mboten nggih niku wau. Wah, aku mangan enak, sehat, alhamdulillah. Niku nggih, jangan mempersulit diri dengan wis gak iki gak oleh, wah tambah stres, nggih, tambah stres pun didahar mawon. Selagi itu halalan thayyibah dimakan saja. Nah, kemudian yang kedua, ketiga. Apa fitrah apa supaya kita ini
kita bahwa manusia sesuai fitrahnya adalah cerdas. Maka kecerdasan atau akal kita itu dirusak oleh para setan. Ya. Ngerusaknya ini, Bu, setan ini. Akal ini sudah apa, Bu? Dibolak balik. Ibu bisa ngasih contoh gimana akal dirusak sama setan? Ada yang bisa ngasih contoh? Gimana, Bu? Monggo. Ada yang angkat tangan ngasih contoh? Gimana? Oh ya. Iya. Itu berusaha betul. Jadi melihat yang apa, Bu? Tidak layak untuk dilihat, ya, misalnya masalah pornografi itu ya. Jadi otak manusia kalau dia sering melihat hal-hal yang seperti itu, maka apa? Maka dia ada nama jenis otaknya, enggak saya tahu, saya enggak paham apa namanya, ya. Itu maka dia akan berbanding lurus seperti hewan. Jadi dia akan sama seperti hewan, sehingga apa? Otaknya sama seperti hewan, jadi dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil. Otaknya rusak. Ya, karena melihat yang haram. Akhirnya apa? Orang-orang yang melihat hal-hal yang semacam itu, jelas setan masuk, ya, setan masuk merusak, ya, sel-sel saraf otaknya sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Apa yang terjadi? Rusak otaknya. Yang terjadi adalah seorang ibu berzina dengan menantunya. Seorang ibu berzina dengan anak kandungnya. Yang kemarin kejadian, Ibu, anak kandungnya masih kecil-kecil dizinai ibunya. Ya. Berzina dengan mantunya. Ini sudah kebangetan gitu ya. Biasanya apa? Tetangga, ya, kemudian ayah tiri terhadap anak angkat, anak tirinya. Kemudian anak kandungnya. Yang lebih ngetren, lebih parah, seorang ibu ini kan jarang Bu ada kasus semacam itu dengan anaknya, karena dia biasa melihat itu sehingga apa? Otaknya rusak, fitrahnya itu dirusak. Yang mestinya fitrahnya itu menyayangi anaknya, melindungi anaknya, menjaga anaknya, tapi justru merusak anaknya. Ini fitrahnya, otaknya sudah rusak. Akalnya sudah rusak. Jadi fitrahnya ini sudah hilang semua. Nauzubillahi min dzalik. Akalnya rusak, dan ini banyak kasus yang orang sudah akalnya tidak bisa dikendalikan lagi karena sudah rusak. Gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, setan mengganggu. Nah, kemudian yang keempat. Apa yang dirusak fitrahnya? Yaitu jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin. Dioperasi. Jadi kalau yang laki-laki penisnya dihilangkan. Terus yang perempuan, ada enggak operasi perempuan dipasang penis gitu? Ada enggak ya? Ada ya, Bu? Ada ya? Oh, ada ya. Oh, saya belum tahu itu ya. Nah, ini jenis kelamin ya. Nah, itu yang sudah ekstrim yang dioperasi. Tapi hal-hal yang berupa karakter dia menjadi perempuan, ya, mestinya dia perempuan tetap perempuan gitu ya. Nah, ini dirubah supaya dia berbelok, dia menjadi laki-laki. Makanya mohon maaf, ini bukan apa porno ya. Jadi dia memakai misalnya permainan ya, alat
Nah, dia memakai apa? Alat bantu, memasang penis bantuan. Ada itu Bu ya. Kalau operasi saya belum tahu, nanti ini di-share Ibu katanya ada ya. Belum tahu. Tapi kalau itu pakai alat, ini sudah mencleng ya. Fitrahnya ini sudah dirusak oleh setan. Jadi dari jenis kelamin itu. Ya. Lanjut. Apa yang dirusak lagi? Kalau tadi jenis kelamin, fitrahnya. Yang kelima adalah karakter gendernya. Karakternya. Ya, atau tipologinya. Karakternya. Jadi ibu-ibu ini yang agak sulit terdeteksi. Karakternya. Jadi kalau karakternya laki-laki itu apa Bu? Leader ya. Dia leader, dia analitik. Keras tapi bukan yang temperamen ya Bu ya. Keras dalam hal prinsip karena dia pemimpin, tegas ya. Kalau keras, kasar, pemarah enggak boleh, enggak dibenarkan syariat ya. Mentang-mentang suami boleh ngamuan ngono lho gak oleh. La tagdzab falakal jannah ya. Karakter laki-laki itu sudah ada karakternya. Yang perempuan juga sudah ada karakternya, lembut, ya romantis, kemudian penyayang dan lain sebagainya, lebih empati, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini berusaha dirusak oleh setan. Gimana cara merusaknya? Hati-hati. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ibu-ibu kalau punya anak-anak laki sama perempuan, ibu impiannya nanti kalau anaknya sudah dewasa, ibu ngengernya kepingin ikut anak laki atau anak perempuan? Anak perempuan. Kepingin ikut anak perempuan ya? Ya. Padahal fitrahnya itu sebetulnya ikut anak laki-laki. Kenapa ibu kok kepingin anak perempuan? Biasanya lebih dekat, lebih ngerti gitu ya. Gitu ya. Ibu hati-hati. Karena ibu nanti berharap kepada anak perempuan, nanti efeknya apa? Ibu memperhatikan anak perempuan semenjak kecil lebih diprioritaskan daripada anak laki-laki. Diprioritaskan gimana Ustazah? Sekolahnya sing lanang rodok gak diperhatikan. Mohon maaf, semoga Ibu Aisyah di sini ndak ada. Semoga ndak ada. Akhirnya anak perempuannya sekolah dhuwur-dhuwur. Kita bukan mengapa Bu ya? Meremehkan perempuan, bukan loh ya. Justru ini syariat agama Allah yang perlu kita tegakkan. Karena apa? Nanti efeknya itu kalau kita salah langkah akan rusak fitrahnya. Akhirnya apa? Anak perempuan masa kini sekolahnya lebih tinggi daripada anak laki-laki. Ya, saya pernah cerita ke jenengan kan. Jadi peserta biro jodoh saya itu yang perempuan S2 itu ada yang dari Taiwan, dari Jepang, dari Swiss, ya, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana-mana Bu, dari Kanada S3. Yang laki-laki itu kebanyakan apa Bu? SMA, S1, STM, coba bayangkan. Iki sakjane wong tuane ya apa sih? Ya Allah gitu. Akhirnya apa Bu? Karakternya dia anak-anak perempuan yang dididik tinggi, ibu-ibu itu berharap besar terhadap anak perempuan. Akhirnya apa? Anak perempuan sosoknya memang perempuan, tapi jiwanya akhirnya laki-laki karena dia punya tanggungan.
aku tanggungan. Ibu, gitu kan? Ibu doa mah. Oh, akhirnya apa? Terus ngurusi ini. Nggak kuat, Bu. Akhirnya kalau nggak kuat, akhirnya stres. Tapi akhirnya diindep dewe wanita, sakit dibikin sendiri, ngenes dibikin sendiri. Nah, ini harus mulai diperbaiki. Jadi ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, jadikan dia laki-laki sejati. Biar karakternya ini tidak dirusak sama setan. Kadang yang rusak itu kita sendiri. Ya. Jadi anak laki-laki sekolahnya harus terdepan, harus the best. Anak perempuan ya the best, tapi gak usah sing ngoyo-ngoyo nemen. Sing laki itu diprioritaskan. Nah, kamu calon pemimpin, sekolah yang pinter. Nah, kamu harus jadi imam, harus bisa hafal Quran. Minimal 2 juz misalnya. Harus ada target anak laki-laki. Kamu harus ikut organisasi, ikut IMM, IPM, ikut Muhammadiyah, ikut remaja masjid. Harus dikencengi anak laki-laki itu. Supaya apa? Karakternya laki-laki. Cuma persoalannya ini juga bagian, mohon maaf, tanpa disadari kultur ini merusak. Coba, mohon maaf ya. Guru PAUD TK laki napa perempuan? Perempuan. Guru SD laki apa perempuan? Banyak perempuan. Lakinya sedikit nggih. Guru SMP perempuan masih ada laki nggih. Tapi sekarang banyak perempuan nggih. Kepala sekolah pun juga banyak perempuan. Di Surabaya banyak perempuan. SMA perempuan. Saya temui beberapa kali kepala sekolah itu perempuan. Ya, perempuan ini awas ya. Saya tidak sepakat ya isu kesetaraan gender sehingga wanita harus misalnya jadi pemimpin boleh, publik boleh. Saya tidak berani ngomong begitu. Silakan yang ada ngomong gitu. Kalau saya lebih bangga dikatakan ibu rumah tangga. Ya. Saya tidak bangga misalnya disebut gelar saya bla bla bla. Ketua majelis tabligh ini saya ya apa ya Bu ya? Lebih majleb di hati ketika saya dikatakan ibu yang sukses. Ibu rumah tangga yang sukses. Karena ngeri Bu, itu peran kita utama, tapi fitrah kita itu sebagai seorang ibu. Ya, seorang wanita itu fitrahnya apa? Seorang istri, seorang ibu. Ya, itu dirusak supaya apa? Perannya itu akhirnya bergeser. Fisiknya wanita, tapi jiwanya jiwa laki. Loh, sekarang kalau di perusahaan Bu, kompetitor perempuan itu, canggih Bu. Jadi perempuan itu menang karir, menang pendidikan, menang jaringan, menang komunikasi dan lain sebagainya. Perempuan, akhirnya apa? Ya banyak orang stres, cuma ibu nggak lihat aja gitu loh, nggak lihat. Stres, banyak orang stres. Klien-klien saya stres karena itu tadi dia tidak dibekali fitrahnya sebagai seorang ibu, fitrahnya sebagai anak perempuan. Dia di-upgrade sekuat tenaga supaya dia menjadi laki-laki tanpa disadari. Itu merusak ya. Jangan sampai kita ini jadi setan tapi gak sadar gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau anak laki-laki harus benar-benar dididik supaya dia laki-laki ya. Saya kemarin ada konsultasi juga gitu. Saya coba buka promo ya, membuka layanan konsultasi bagi yang patah hati gratis gitu. Langsung Bu, ada yang daftar ya, ada yang daftar. Ada yang daftar, seorang laki-laki usianya 30 berapa gitu loh, 30 lebih. Terus saya bilang, baik Mas, kalau gitu ketemu saya di rumah azan maghrib sampai azan isya, Masnya jamaah di musola kami. Setelah sholat maghrib baru nanti boleh konsultasi sama saya. Akhirnya betul Bu, datang sebelum azan maghrib. Totok-totok rumah, ketuk pintu.
Assalamualaikum Ustazah, saya sudah datang, nunggu di musola ya. Oh ya, silahkan nunggu. Setelah nunggu ada azan. Loh, kok belum ada yang azan? Karena dia awal. Mas, silahkan mas, monggo azan. Maaf Ustazah, saya enggak bisa azan. Gitu ya. Padahal sekolahnya, mohon maaf, di SMP Muhammadiyah. Terus kemudian, oh ya sudah, kemudian ada murid saya, santri saya akhirnya yang azan. Setelah selesai sholat, datang konsultasi kepada saya. Beliaunya bercerita mulai tahun 2016 atau 2017 sampai 2024 itu sudah patah hati 20 kali. Patah hati 20 kali, Bu. Berarti saya hitung selama 1 tahun itu 4 kali. Saya bilang, kenapa saya mesti tidak bertahan Ustazah, setiap 2 bulan itu selalu putus, 2 bulan 3 bulan. Loh, kasusnya apa putusnya? Ada yang dilarang orang tuanya, ada yang saya ditipu, ada yang janda menipu saya, ada yang saya dimintai uang aja. Oh pokoknya banyak, 20 kali. Saya pikir ini 20 wanita, ini berarti ngeprank dia gitu ya. Anake sopo iki gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, akhirnya saya juga tidak bisa menyalahkan. Akhirnya oke, buka surat An-Nur ayat 26 gitu ya, dibaca. Bisa baca Al-Quran dulu bisa, sekarang enggak bisa. Loh, berarti saya enggak tahu ngaji gitu ya. Ayo dibaca gitu. Akhirnya dia baca wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji ya. Kemudian laki-laki yang keji juga keji, yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Masnya ngerti kan keji itu apa? Iya Ustazah, ndak baik, orang yang ndak baik. Berarti nek sampai saiki goreng oleh jodoh, berarti kudu diperbaiki dhisik. Lah ya opo sampean apa oleh jodoh, wong mau azan ae gak iso. Lah engko nek nikah ndek anak, engko diazani diceluk Bu Bedan. Mas, monggo Mas diazani. Maaf Bu Bedan, saya ndak bisa azan. Ya opo? Iya, wis ngene ae. Sampean pengin oleh jodoh? Iya, iya Ustazah. Ben gak patah hati? Iya. Belajar azan, tak tantang. Berapa hari? Seminggu? Enggak Ustazah, 1 hari. Oke, 1 hari. Sholat sekarang, tak tes. Setelah takbiratul ihram, baca apa? Apa ya? Gak ngerti Bu. Ya Allah, gitu ya. Gak ngerti gitu ya. Akhirnya Al-Fatihah juga salah. Wah, wes ngene. Surat pendek, Anas bisa Ustazah. Anas juga salah baca Anas. Wes gini. Saya kasih challenge surat pendek 5, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kausar, satunya enggak tahu terserah sampean ya. Terus Al-Fatihah yang bagus. Doa iftitahnya pakai Allahumma baik, pakai doa iftitahnya Muhammadiyah, kayak gitu kan. Ya. Kapan bisa? Seminggu saja. Baik, seminggu datang ke sini. Seminggu datang ke sini, bisa azan, bisa sholat, tak dongakno oleh jodoh. Gitu kan. Iya ya Ustazah, langsung guyu-guyu. Wes tak dongakno gak patah hati maneh. Patah hati 20 hari Bu. Ya napa? Jadi karakter gender ya, karakter laki-laki itu harus Bu minimal ayo jadi imam, jadi istri, jadi suami. Sekarang itu aduh mengerikan. Kemampuan prinsip fitrah itu dihilangkan. Laki-laki mestinya jadi pemimpin digeser sama perempuan yang jadi pemimpin. Akhirnya lelah, perempuannya lelah. Ya payah, ya stres sendiri gitu. Baik Ibu, dihentikan dulu nggih, ada azan.